Nabi SAW sering menyebut-nyebut Khadijah. Sering menyebut-nyebut Khadijah. Sampai-sampai istri Nabi yang paling Nabi cintai yaitu Aisyah radhiyallahu taala anha cemburu kepada Khadijah radhiyallahu taala anha. Dan ini suatu perkara yang sangat aneh. Aisyah cemburu kepada istri Nabi yang sudah meninggal dunia. Coba kalau Khadijah masih hidup, lebih parah lagi. Khadijah sudah meninggal, kenapa sampai Aisyah cemburu? Karena Nabi sering sekali menyebut nama Khadijah radhiyallahu taala anha. Ya. Kata Aisyah radhiyallahu taala anha, "Kana Nabi sallallahu alaihi wasallam idza dzakara Khadijah athna 'alaiha fa ahsana tsana." Rasulullah SAW kalau sebut Khadijah, Rasulullah SAW pasti muji Khadijah. Tidak pernah nyebut kekurangan Khadijah. Kalau sudah sebut nama Khadijah, pasti muji Khadijah. Bahkan fa ahsana tsana, bahkan memperindah pujiannya kepada Khadijah. Qalat faghirtu yawman. Aisyah sering dengar Khadijah. Suatu hari Aisyah cemburu. Ini Aisyah yang cerita sendiri ya. Ingin menjelaskan kepada kita bagaimana agungnya Khadijah di sisi Nabi SAW. Lebih daripada Aisyah. Kata Aisyah, "Ya Rasulullah, sering kali kau sebut Khadijah." Siapa Khadijah? Khadijah dalam kondisi sudah nenek tua ya. Giginya tinggal gusinya saja ya. Allah sudah gantikan yang lebih baik daripada dia. Kata Nabi, "Ma abdalani Allahu azza wa jalla khairan minha." Allah tidak pernah ganti yang lebih baik daripada dia. Tapi peristiwa berikutnya yang dialami oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam sebelum beliau menjadi nabi adalah peristiwa yang sangat luar biasa, yaitu pernikahan antara Nabi dengan Khadijah radhiyallahu taala anha. Pernikahan antara Khadijah dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Khadijah bintu Khuwailid bin As'ad bin Abdul Uzza bin Qusay bin Kilab. Jadi ketemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam di kakek Nabi yang bernama Qusay bin Kilab. Sedangkan Nabi Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdi Manaf bin Qusay bin Kilab. Jadi dua-duanya adalah Quraisy. Nabi Quraisy, Khadijah Quraisyiyah. Sama-sama dari Quraisy, sama-sama memiliki nasab yang tinggi, ya. Adapun Nabi terkenal kakeknya Abdul Muttalib, penguasa kota Mekah, ya. Kemudian pamannya Abu Talib masih hidup, juga orang terpandang di kota Mekah. Ya, hanya saja Nabi bukan orang kaya. Nabi bukan orang kaya, miskin. Nabi menggembala kambing, Nabi kerja membantu pamannya, ya. Warisan bapak dan ibunya sudah tidak ada, artinya dia miskin, dipelihara oleh kerabatnya, oleh pamannya. Adapun Khadijah radhiyallahu taala anha adalah seorang wanita dari Quraisy yang juga memiliki nasab yang mulia dan juga terkenal tatkala itu. Terkenal dengan sifatnya yang sangat menjaga kehormatannya. Makanya dia digelari dengan Thahirah. Thahirah artinya suci, wanita suci. Demikian juga digelari dengan Afifah, itu wanita yang menjaga kehormatannya. Lebih daripada itu, Khadijah radhiyallahu taala anha ternyata sangat kaya raya. Ya. Oleh karenanya banyak orang yang ingin melamar Khadijah, namun Khadijah tidak menerima lamaran mereka. Khadijah radhiyallahu taala anha sudah menikah 2 kali sebelum menikah dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama Khadijah menikah dengan seorang yang bernama Atiq bin Aif al-Makhzumi. Kemudian menikah dengan lelaki yang kedua, ini meninggal. Kemudian menikah lagi dengan lelaki kedua bernama Abu Halah ibnu Nabbash at-Tamimi. Ya, kemudian juga meninggal. Ya, dari pernikahannya dengan Abu Halah maka lahirlah seorang anak yang bernama Hind, tapi laki-laki Hind. Jadi Khadijah punya anak bawaan dari suaminya yang kedua. Jadi di sini kita tahu bahwasanya Nabi adalah suami yang keberapa? Yang ketiga. Setelah Khadijah suami pertama meninggal, suami kedua meninggal, Khadijah tidak mau menikah lagi. Banyak lamaran datang, ya. Siapa yang tidak ingin menikah dengan Khadijah, ya? Wanita yang cantik, kemudian terkenal suci, kemudian kaya raya lagi, sehingga banyak yang melamar Khadijah, namun Khadijah menolak. Dan Khadijah radhiyallahu taala anha, dia mempekerjakan para pemuda laki-laki untuk memperdagangkan barang dagangannya dengan sistem mudharabah. Jadi barang dagangannya dibawa ke negeri Syam, nanti bagi hasil.
Sampai akhirnya dia mendengar tentang seorang pemuda yang sangat mulia yang bernama Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, seakan-akan Khadijah mendengar banyak tentang Muhammad. Apalagi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diberi gelar dengan apa? Al-Amin. Orang yang sangat amanah, sangat terpercaya. Ya, maka namun Khadijah radhiyallahu taala anha disebutkanlah seorang wanita yang tidak tergesa-gesa. Ya, kebanyakan wanita tergesa-gesa ya. Ya, kalau sudah cowok tertarik, pingin segera menikah. Apa namanya, terkadang tidak pertimbangan panjang lebar ya. Tapi Khadijah sudah sangat dewasa, sudah menikah 2 kali, tentu dia tidak tergesa-gesa. Ya, dia tentu banyak pertimbangan. Maka Khadijah radhiyallahu taala anha ingin mengetahui 2 perkara yang mengungkap akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu tentang bagaimana muamalah Nabi tentang masalah uang dan bagaimana akhlak Nabi tatkala sedang safar. Karena seseorang akhlaknya diketahui dari 3 perkara di antaranya, ya. Di antaranya dengan muamalah dia dengan duit, yang kedua tatkala dia bersafar, yang ketiga kalau dia tetangga kita tahu betul bagaimana orang ini. Oleh karena dalam satu riwayat ada seorang bersaksi di hadapan Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Dia mau menjadi saksi. Maka Umar berkata, "Saya tidak kenal engkau. Wala yadhurruka an la a'rifuka." Tetapi tidak ada masalah, saya tidak kenal engkau, tidak beri kemudaratan kepada engkau. Engkau tidak harus saya kenal. Tetapi masalahnya kau mau jadi saksi. Maka dari mana saya tahu kau adalah seorang yang terpercaya? Siapa yang menjadi saksi bahwasanya siapa yang mengenal engkau sehingga kau menjadi orang terpercaya untuk saya terima persaksianmu? Faqala rajulun, ada seorang berkata, "Ana a'rifuhu ya Amirul Mukminin." Wahai Amirul Mukminin, saya tahu lelaki ini. Biarkan dia bersaksi, terima persaksiannya. Saya kenal lelaki ini. Maka Umar bertanya, "Bi ayyi syai'in ta'rifuhu?" Dari mana kau kenal lelaki ini? Kata dia, "Bil adalah, orang ini thiqah, terpercaya." Kata Umar, "Huwa jaruka al-adna ta'rifu lailahu wa naharahu madkhalu makhrajahu?" Apakah orang ini adalah tetanggamu yang berdempetan dengan rumahmu? Kau tahu bagaimana kondisinya, kapan dia masuk rumah, kapan dia keluar rumah, ya, bagaimana siangnya, bagaimana malamnya? Qala la, kata laki-laki itu, dia enggak pernah jadi tetangga saya. Pertanyaan kedua, fa'amalaka bid-dirham wad-dinar alladhi yustadallu bihi ma'al wara'? Apakah kau pernah bermuamalah dengan dia masalah dinar dan dirham, masalah dolar dan rupiah, sehingga kau bisa tahu dia orang yang wara', yang berhati-hati dalam masalah keuangan? Qala la, saya tidak pernah bermuamalah duit sama dia. Pertanyaan ketiga, fasahibuka fis safar alladhi yustadallu bihi ala makarimil akhlaq? Apakah engkau pernah berjalan sama dia dalam safar sehingga kau tahu bagaimana akhlaknya yang sesungguhnya? Karena safar ini disebut dengan safar karena dia isfar, dia mengungkap akhlak seorang. Apalagi safar zaman dahulu, ya, apalagi safar zaman dahulu di bawah terik matahari, di gurun pasir, ya. Seorang akan nampak akhlaknya tatkala sedang safar. Apakah dia mengutamakan dirinya sendiri, apakah dia mau menang sendiri, ini nampak tatkala sedang safar. Apakah dia mempedulikan orang lain, apakah dia makan bersama atau dia makan sendiri, ini semua akan nampak tatkala sedang safar. Apakah dia emosional, apakah dia memaafkan, ini semua akan nampak tatkala sedang safar. Kata dia, tidak pernah jadi tetangga, tidak pernah bermuamalah dengan masalah duit, kemudian tidak juga pernah bersafar denganku. Maka kata Umar, falasta ta'rifuhu, kalau begitu kau tidak mengenal orang tersebut, ya. Jadi benar, kalau kita ingin kenal orang, kita lihat bagaimana muamalah dia tatkala safar, tatkala masalah duit, ya. Kalau ngutang enggak balik-balikan ini. Salat mantap, selalu saf pertama. Tapi masalah duit repot juga, tidak pernah mengembalikan duit, ya. Utang dilupakan atau terlupakan, ya. Baik. Akhirnya Khadijah radhiyallahu anha mengetes Nabi dari 2 hal. Masalah duit dan masalah safar. Karena Nabi bukan tetangga Khadijah. Maka akhirnya Nabi SAW bekerja bersama Khadijah. Maka kemudian Khadijah memberikan hartanya kepada Nabi untuk diperdagangkan, ditemani oleh seorang pembantu Khadijah bernama Maisarah. Maisarah laki-laki atau perempuan? Laki-laki, ya. Kalau Maimunah, Maisarah itu apa? Laki-laki, ya. Maisarah laki-laki. Itu nama laki-laki. Meskipun orang Indonesia sering menamakan Maisarah untuk nama perempuan. Dan ini sering terjadi di tanah air kita. Firdaus itu nama perempuan kalau di Saudi. Kalau di sini jadi nama laki-laki. Iman itu nama perempuan kalau di Saudi. Di sini jadi nama laki-laki. Ya. Ya apa-apalah. Baik. Setelah
Nabi berdagang bersama Maisarah, mungkin pergi jauh ke negeri Syam, safar. Kemudian dia pulang laporan kepada majikannya Khadijah. Waktu Maisarah cerita tentang Nabi, semakin tertariklah siapa? Khadijah. Justru semakin nampak indahnya Nabi setelah bermuamalah dengan duit, setelah bersafar. Nampak akhlak Nabi yang luar biasa, nampak sekali amanahnya tatkala bermuamalah tentang masalah duit, ya. Ini menjadikan Khadijah semakin tertarik kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya terjadilah pernikahan antara Khadijah dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan ini adalah peristiwa yang sangat luar biasa. Allah anugerahkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam seorang wanita yang sangat salehah, yang super salehah, yang sangat bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya Khadijah juga dianugerahi oleh Allah dengan seorang lelaki yang sangat saleh, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Taib. Waktu Nabi menikah dengan Khadijah radhiyallahu taala anha, maka usia Nabi adalah 25 tahun. Menurut pendapat kebanyakan ulama, usia Nabi adalah 25 tahun. Adapun usia Khadijah, maka ada beberapa pendapat, namun dua pendapat yang kuat, yang masyhur dalam buku-buku sirah ada dua. Yang pertama, Khadijah waktu menikah dengan Nabi berusia 40 tahun. Dan ini adalah pendapat yang disebut oleh Ibnu Sa'ad dalam tabaqatnya melalui jalan Abu Umar Muhammad bin Umar Al-Waqidi, ya. Ini pendapat pertama, Khadijah berusia 40 tahun. Tapi Al-Waqidi matrukul hadis, ya. Hadisnya tidak diterima. Pendapat kedua disampaikan oleh Ibnu Ishaq bahwasanya Khadijah waktu menikah dengan Nabi usianya 28 tahun. Ini pun tanpa sanad. Jadi dua-duanya hanya pendapat. Ada yang mengatakan Khadijah berusia 28, ada yang mengatakan Khadijah berusia 40 tahun. Yang mengatakan Khadijah berusia 28 tahun, ya. Berarti Khadijah janda muda. Ya. Kalau 40, janda setengah muda. Bukan janda tua, 40 masih muda. Saya bilang udah tua. Saya dikit lagi 40. Masih muda, ya. Jadi tapi kalau 28 lebih muda lagi, ya. Yang mengatakan Khadijah berusia 28 tahun, mereka berdalil dengan kenyataan. Setelah Nabi menikah dengan Khadijah, Nabi dianugerahi 6 orang anak putra dan putri. Dan ini menunjukkan Khadijah masih sangat muda. Seandainya Khadijah baru 40, susah memiliki anak sampai 6 orang. Ini pendapat mereka. Sehingga mereka berpendapat Khadijah umurnya 28 tahun, ya. Di antara bukti masih banyak lelaki yang melamar Khadijah. Berarti dia tidak tua, ya. Dia tidak tua. Seandainya dia sangat tua, mungkin tidak banyak yang melamar Khadijah. Pendapat yang lain mengatakan Khadijah berumur 40, dan ini pendapat yang lebih kuat menurut saya, Allah alam bisawab. Karena disebutkan dalam sebagian hadis, Khadijah waktu meninggal dunia dalam kondisi giginya sudah ompong. Dan itu berarti usia beliau sekitar 60 lebih, ya. Jadi Nabi tinggal bersama Khadijah sekitar 25 tahun. Nabi hidup bersama Khadijah sekitar berapa tahun? 25 tahun. Jadi kalau Khadijah menikah dengan Nabi umur 40, berarti meninggal usianya berapa? 65 tahun. Dan itu yang usia yang memungkinkan bahwasanya seorang wanita giginya sudah apa? Sudah rontok. Seandainya Khadijah menikah usia 28 tahun, kemudian hidup bersama Nabi 25 tahun. 28 tambah 25 berapa? 53 tahun. 53 tahun mungkin gigi belum rontok, ya. Wallahu a'lam bishawab. Ya, disebut dalam hadis Khadijah waktu meninggal dunia giginya sudah rontok, ya. Maka wallahu a'lam mungkin usia beliau waktu menikah dengan Nabi berusia 40 tahun, ya. Taib. Tatkala Nabi menikah dengan Khadijah, maka Khadijah radhiyallahu taala anha, ya, dia memberikan segalanya buat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Seluruh hartanya dia berikan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk digunakan dalam dakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dan Khadijah, ya, mengurus anak-anak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan Khadijah adalah wanita yang pertama masuk Islam berdasarkan kesepakatan para ulama. Sebelum Abu Bakar, sebelum Ali bin Abi Thalib, sebelum seluruhnya. Yang pertama kali masuk Islam siapa? Khadijah radhiyallahu taala anha, ya. Dan ini anugerah yang Allah berikan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam begitu beliau menikah mendapati seorang yang sangat kaya raya, Khadijah. Karena untuk berdakwah butuh biaya, untuk berdakwah butuh biaya. Kemudian di antara taufik dari Allah Subhanahu wa taala yang masuk Islam juga pertama-tama orang kaya, Abu Bakar radhiyallahu anhu. Juga adalah seorang saudagar kaya
kaya raya yang dia juga memberikan hartanya untuk Islam. Kemudian Utsman bin Affan juga seorang kaya raya. Abdurrahman bin Auf juga saudagar kaya raya. Sehingga di awal dakwah Nabi SAW, Nabi didukung oleh saudagar-saudagar kaya raya yang ini membantu Nabi SAW untuk berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Makanya tatkala Bilal disiksa, Nabi tidak bisa membebaskan Bilal. Ya, waktu itu Nabi mungkin keuangan sudah tidak ada, Nabi berjalan kepada Abu Bakar, Nabi berkata, "Ya Abu Bakrin, inna Bilalan yu'adzabu fillah." Wahai Abu Bakar, sungguhnya Bilal sedang disiksa karena membela jalan Allah Subhanahu wa taala. Maka Abu Bakar faham. Abu Bakar kemudian membeli dan memerdekakan siapa Bilal bin Rabah. Taib. Hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi sallallahu alaihi wasallam ya, tatkala sering setelah meninggalnya Khadijah, Nabi sallallahu alaihi wasallam sering menyebut-nyebut Khadijah. Sampai-sampai istri Nabi yang paling Nabi cintai yaitu Aisyah radhiyallahu taala anha cemburu kepada Khadijah radhiyallahu taala anha. Dan ini suatu perkara yang sangat aneh. Aisyah cemburu kepada istri Nabi yang sudah meninggal dunia. Coba kalau Khadijah masih hidup, lebih parah lagi. Khadijah sudah meninggal, kenapa sampai Aisyah cemburu? Karena Nabi sering sekali menyebut nama Khadijah radhiyallahu taala anha ya. Kata Aisyah radhiyallahu taala anha, "Kana Nabi sallallahu alaihi wasallam idza dzakara Khadijah athna 'alaiha fa ahsana ats-tsana." Rasulullah SAW kalau sebut Khadijah, Rasulullah SAW pasti muji Khadijah. Tidak pernah nyebut kekurangan Khadijah. Kalau sudah sebut nama Khadijah, pasti muji Khadijah. Bahkan fa ahsana ats-tsana, bahkan memperindah pujiannya kepada Khadijah. Qalat faghirtu yawman. Aisyah sering dengar Khadijah. Suatu hari Aisyah cemburu. Ini Aisyah yang cerita sendiri ya. Ingin menjelaskan kepada kita bagaimana agungnya Khadijah di sisi Nabi SAW. Lebih daripada Aisyah. Faghirtu yawman, maka aku pun cemburu satu hari. Fakultu, aku berkata, ma aktsara ma tadhkuruha hamra asyidq qad abdalaka Allah azza wa jalla biha khairan minha. Kata Aisyah, ya Rasulullah, sering kali kau sebut Khadijah. Siapa Khadijah? Khadijah dalam kondisi sudah nenek tua ya. Giginya tinggal gusinya saja ya. Allah sudah gantikan yang lebih baik daripada dia. Kata Nabi, ma abdalani Allahu azza wa jalla khairan minha. Allah tidak pernah ganti yang lebih baik daripada dia. Kemudian kata Rasulullah SAW, qad amanat bi id kafara biyan nas. Dia telah beriman kepadaku tatkala seluruh manusia kafir kepadaku. Was sadaqatni id kadzdzabani an-nas. Dia membenarkan aku tatkala semua manusia mendustakan aku. Wa wasani bimaliha id haramani an-nas. Dan dia membantuku dengan hartanya tatkala semua orang tidak ada yang bantu aku. Wa razaqani Allahu waladaha id haramani auladan nisa. Dan dia telah memberikan aku anak-anak sementara istri-istri yang lain tidak memberi anak-anak ya. Jadi ini yang menyebabkan Rasulullah SAW sangat cinta kepada Khadijah. Satu hari ada saudarinya Khadijah bernama Halah. Halah itu mungkin adiknya Khadijah, adik perempuannya Khadijah. Halah bintu Khuwailid. Suatu hari Halah minta mau bertamu di rumah Nabi SAW, di rumahnya Aisyah. Mungkin Assalamualaikum, ketuk pintu. Fa'arafa isti'dzana Khadijah. Rasulullah SAW waktu mendengar suaranya Halah ingat Khadijah. Karena benar terkadang suara adik ipar kita seperti suara istri kita ya. Seperti suara istri kita ya. Ya adik perempuan ipar kita terkadang persis suara istri kita. Maka waktu Halah ngetuk pintu, Assalamualaikum, maka Nabi pun ingat Khadijah. Langsung Nabi berseri-seri. Maka Nabi berkata, Allahumma Halah, itu Halah ya. Maka aku pun cemburu, ingat lagi Khadijah. Kata Aisyah, ghirtu, aku pun cemburu. Fakultu ma tadhkuru min ajaiz Quraisy. Kau selalu ingat nenek tua dari Quraisy. Wa qad halakat fid dahr, sudah hilang di telan masa. Qad abdalakallahu khairan minha, Allah sudah ganti yang lebih baik daripada dia. Kata Nabi, tidak ada yang lebih baik daripada dia. Bahkan dalam satu hadis waktu Aisyah cemburu kepada Khadijah, maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, inni qad ruziktu hubbaha. Nabi tetap membela Khadijah. Bahkan Nabi berkata, sungguh aku telah dianugerahi oleh Allah mencintainya. Jadi Nabi tetap bela Khadijah. Kata Nabi, aku cinta kepada Khadijah itu anugerah dari mana? Allah Subhanahu wa taala. Saking mulianya Khadijah, ya. Rasulullah SAW pernah bersabda, khairu nisaiha Maryam ibnatu Imran.
Wanita terbaik di zamannya adalah Maryam, ibunya Nabi Isa bintu Imran. Wa khairu nisaiha, sebaik-baik wanita dunia di zamannya adalah Khadijah radhiyallahu taala anha. Dan Jibril alaihissalam mengabarkan bahwasanya Khadijah masuk surga. Ya. Dalam satu hadis ya, bahwasanya Jibril datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian Jibril berkata, ya Rasulullah, hadhihi Khadijatu qad atat ma'aha ina'un fi idam aw ta'amun aw syarab. Fa idza hiya atatka faqra 'alaiha assalam min rabbiha wa minni wa basyirha bi baitin fil jannati min qasabin la sakhaba fihi wala nasab. Kata Jibril, wahai Muhammad, wahai Rasulullah, sungguhnya Khadijah akan datang menemuimu dan dia sedang bawa suatu tempayan, isinya adalah kuah sayur atau kuah daging atau makanan atau minuman dia bawa. Jika dia telah mendatangimu, maka sampaikanlah salam dari Robnya. Jadi Allah kirim salam kepada siapa? Khadijah. Luar biasa ya. Kita aja kalau dikirim salam sama bupati sudah lumayan senang ya. Dikirim salam sama gubernur lumayan. Ya, gubernur ingat saya. Padahal gubernur ya. Apalagi kemudian presiden kirim salam sama kita. Apalagi Allah Subhanahu wa taala ya. Makanya ada saya lihat di YouTube ada seorang wanita ya. Ada seorang laki cerita tentang mamanya yang sudah tua, umur sudah sangat tua. Sudah mungkin 70 tahun. Kalau baca satu firman Allah, innal muttaqina fi jannati wa nahar fi maq'adi sidqin inda malikin muqtadir. Kata ibunya, saya suka sekali ayat ini. Apa artinya ayat tersebut? Di akhir dari surat Al-Qamar, kata Allah, sungguhnya orang-orang yang bertakwa berada di surga yang mengalir ya, sungai-sungai ya, dan taman-taman surga. Kemudian di tempat yang baik, inda malikin muqtadir, di sisi Allah, Malik, raja yang maha kuasa. Kata wanita ini di Saudi, bagaimana kalau kita duduk dihormati oleh Malik Fahad, Raja Fahad, kita duduk di sampingnya. Luar biasa, betapa senangnya saya kalau duduk bisa di samping Raja Fahad ya. Bagaimana kalau di samping Allah Subhanahu wa taala? Bagaimana kalau dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala? Maka dibilang, saya suka sekali baca ayat ini. Karena kalau saya dipanggil Raja Fahad kemudian duduk di sampingnya ya, dihormati di hadapan orang-orang banyak, maka saya akan sangat bahagia, apalagi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini Khadijah radhiyallahu taala anha dikirim salam oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga kata Jibril, wa minni, dan kirim salamku buat Khadijah dan beri kabar gembira kepadanya bahwasanya dia akan mendapatkan surga. Yang surga tersebut terbuat dari mutiara ya, yang tidak ada mutiara raksasa. Yang dalam surga tersebut, istana tersebut tidak ada sahab, tidak ada teriak-teriakan, wala nasab, dan tidak ada keletihan. Kata sebagian ulama, kenapa surganya Khadijah disifati dengan demikian? Tidak ada hiruk pikuk, tidak ada suara-suara teriak. Karena Khadijah selama 25 tahun tidak pernah mengangkat suaranya di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kenapa Khadijah mendapati surga tidak ada keletihan sama sekali? Karena dia selama hidupnya berletih-letih mengurus anak-anak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam agar Rasulullah SAW bisa berdakwah dengan lapang ya. Jadi inilah kemuliaan Khadijah radhiyallahu anha yang buat Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak pernah lupa dengan Khadijah. 25 tahun Khadijah tidak pernah mengangkat suara di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Saya sering kasih sayembara. Siapa di antara antum yang istrinya tidak pernah mengangkat suara? Saya kasih HP. Ada? Tidak pernah angkat suara di depan antum? Ada atau tidak? Hah? Bendino ya. Ada yang tidak pernah angkat suara istrinya? Ada Ustaz yang belum kawin. Baik, jadi itulah Khadijah radhiyallahu taala anha yang membuat Nabi SAW tidak pernah melupakannya. Mungkin Nabi meraih istri yang lebih cantik, mungkin dari Khadijah, bisa jadi. Tapi akhlak yang menjadikan Nabi tidak pernah melupakan apa? Khadijah. Di saat-saat sulit, disitulah nampak keutamaan Khadijah radhiyallahu taala anha. Ya. Oleh karena Nabi SAW mengenang Khadijah. Bahkan disebut dalam hadis Rasulullah SAW kalau memotong kambing, Rasulullah SAW suruh dibagi-bagikan kepada sahabat-sahabat Khadijah. Dia ingat Khadijah itu teman-temannya. Tolong bagikan kambing kepada Khadijah. Taib.
Di antara hal yang menjadikan Nabi sallallahu alaihi wasallam sangat cinta kepada Khadijah, pertama adalah Khadijah adalah cinta pertama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi belum pernah mengenal wanita sebelumnya. Wanita pertama yang dia ingat siapa? Khadijah. Yang dia cintai pertama adalah Khadijah. Dan kita tahu cinta pertama susah dilupakan. Kata seorang penyair, nakil fuadaka haitsu syi'ta minal hawa, famal hubbu illa lil habibil awwali. Pindahkanlah hatimu kepada siapa yang kau sukai, akan tapi cinta yang sesungguhnya adalah cinta kepada kekasih pertama. Wa kam manzilin fil ardi ya'lafuhul fata wa haninuhu abadan li awwali manzili. Betapa banyak tempat disinggahi oleh seorang pemuda, tetapi kerinduannya selalu kepada tempat yang pertama. Benar atau tidak cinta pertama sudah dilupakan? Ya. Sudah. Kemudian di antaranya Khadijah radhiyallahu anha yang memberikan putra-putri kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. 6 orang anak putra-putri dari Khadijah radhiyallahu taala anha. Rasulullah hanya mendapatkan putra yang lain, itu Ibrahim dari Maria, itu pun meninggal tatkala masih di usia susuan. Kemudian Khadijah adalah orang yang pertama kali beriman kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Khadijah adalah orang yang pertama membantu Nabi dengan hartanya. Kemudian Khadijah radhiyallahu taala anha adalah seorang yang selalu menenangkan Nabi dalam kondisi Nabi gelisah. Apalagi Nabi berdakwah, dituduh orang gila, dituduh sebagai dukun, dituduh sebagai macam-macam. Kalau di rumah tidak memiliki benteng yang kuat, Nabi tambah stres. Ya. Tapi Nabi di luar dimaki-maki, dicaci maki, pulang ketemu istri yang sangat apa? Menenangkan hati Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sejak awal, tatkala Nabi sallallahu alaihi wasallam mendapatkan wahyu, kemudian Nabi ketakutan melihat malaikat Jibril, ada apa dengan saya ini? Kemudian Nabi turun ketemu dengan Khadijah, kata Rasulullah sallallahu zammiluni zammiluni. Kata Nabi, selimuti aku, selimuti aku. Dalam riwayat yang lain, wasubu alayya bima'in barid. Tolong tumpahkan air kepadaku. Gemetar Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Khadijah radhiyallahu anha mengikuti perintah suaminya, tidak banyak omong. Apa yang diperintahkan oleh suaminya langsung dia ambil selimut, kemudian dia selimutkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Setelah itu, setelah agak tenang baru kemudian Rasulullah SAW bercerita tentang apa yang dia alami. Laqad khasyitu ala nafsi, sungguh aku khawatir suatu menimpa diriku. Maka Khadijah menenangkan Rasulullah dengan berkata, kalla fawallahi abshir la yukhzikallahu abada. Bergembiralah wahai suamiku, demi Allah, Allah tidak akan menghinakan engkau selama-lamanya. Innaka latasilur rahim, engkau senantiasa menyambung silaturahmi, wa tasduqul hadits, engkau senantiasa jujur, wa tahmilul kalla, engkau senantiasa bantu orang yang tidak mampu, wa taksibul ma'dum, ada orang tidak punya apa kau bantu, kau berikan kepada dia, wa takrid dhaif, kau senantiasa memuliakan tamu, wa tu'inu ala nawaibil haq, engkau selalu membantu orang terkena musibah. Kata Khadijah, orang seperti kamu ini tidak mungkin dihinakan oleh Rabbul Alamin. Kenapa kau selalu berbuat baik kepada orang lain? Itu Khadijah ngomong dengan ilmu yang terbatas yang dia miliki untuk menenangkan apa? Suaminya. Maka seorang istri yang baik kalau suaminya punya masalah berusaha dia tenangkan ya. Lihat waktu Rasulullah datang, ada suatu selimuti aku ya. Khadijah langsung nurut kasih selimut. Sebagian wanita, Mas ada apa Mas? Ngomong dulu Mas. Yang dulu, tunggu dulu ngomong ada apa? Khadijah tidak, langsung ambil apa? Selimut. Maka kalau seorang suami lagi marah-marah di rumah, jangan kita provokasi dia ya. Mungkin pulang dari kantor, Umi itu Abu Fulan tuh kurang ajar itu. Iya, itu istrinya juga kurang ajar Mas. Wah, tambah jadi ya. Jadi tambah stres apa namanya? Suami.